Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah bimbingan konseling Islam, khususnya mata kuliah tafsir PKI. Kemarin sudah sampai ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat itu memerintahkan kepada kita untuk mengajak kepada jalan Allah atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jalan yang sesuai dengan syariat Islam ya. Bahwa ayat tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 125, kemudian Quran surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat tersebut menurut kajian tafsir PKI, tafsir bimbingan konseling Islam, itu mengandung yang pertama bahwa bimbingan kepada kelompok atau seseorang ya, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk selalu konsisten melakukan apa yang disebut dengan bimbingan kepada orang atau kelompok lain, yakni berupa ajaran Islam agar berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ma'ruf, artinya segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil-dalil tersebut mengandung pengertian bahwa memberikan bimbingan kepada orang lain adalah hukumnya wajib ya. Jadi tafsir yang pertama terkait dengan Quran surat An-Nahl 125 dan Quran surat Ali Imran 104, itu menurut para ulama mufassir bahwa memberikan konseling, memberikan bimbingan kepada orang atau sekelompok orang itu, yakni dengan mengajak kepada ajaran Islam agar berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan berbuat ma'ruf, itu sesungguhnya adalah perkara yang wajib. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua terkait dengan ayat di atas itu, ayat tersebut juga menjelaskan agar kita mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar, atau berbuat yang melanggar atau tidak sesuai dengan agama dengan menggunakan cara yang bijaksana ya, baik amar ma'ruf ataupun nahi mungkar harus dengan menggunakan cara yang bijaksana, kemudian nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik pula. Bimbingan penyuluhan Islam merupakan aspek pendidikan, di mana bimbingan Islam merupakan bantuan atau pertolongan yang mempunyai persoalan-persoalan ruhaniyah.
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ahli bahwa pendidikan Islam itu adalah usaha untuk mengadakan pembinaan Islam dalam segala seginya, yaitu segi ibadah, segi akidah, dan segi muamalah. Itu yang kedua, tafsir yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan firman Allah dan beberapa hadis yang terkait dengan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam tidaklah menunjukkan kekakuan atau terpancang dalam satu atau dua aturan saja, atau terpancang dengan satu atau dua metode saja, akan tetapi selalu menampilkan kesesuaian, ya, kesesuaian agar apa? Ya, agar agama Islam itu bisa diterima oleh kalangan secara luas, ya. Itu kan pilihan metode sesungguhnya, bil hikmah wal mauidhah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah itu dengan kebijakan atau dengan ilmu pengetahuan. Kita menyampaikan ilmu pengetahuan itu sesungguhnya kita sedang melakukan bimbingan konseling, karena ya hasilnya adalah kalau kita sudah menyampaikan ilmu pengetahuan, harapannya peradaban manusia itu kemudian menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayat tersebut menunjukkan beberapa prinsip-prinsip di dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama adalah memberi keteladanan kepada masyarakat. Jadi ketika kita melakukan mauidhah hasanah itu jangan sampai hanya memberikan mauidhah, ya, memberikan mauidhah hasanah, tapi kita lupa melakukan apa yang disebut dengan uswatun hasanah. Jadi dua-duanya harus jalan. Di samping mauidhah hasanah, tidak boleh ditinggalkan juga adalah uswatun hasanah. Yang kedua adalah prinsip menerapkan cara-cara bil hikmah, yaitu dengan kebijaksanaan, bisa juga dengan ilmu pengetahuan bagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan prinsip yang ketiga adalah menyusun materi sesuai dengan konseli atau orang yang akan kita bimbing, sesuai dengan orang yang akan kita suluh, ya, bimbingan dan penyuluhan, bimbingan dan konseling apa yang mau kita objeknya itu siapa, maka materi harus sesuai dengan sasaran. Karena kalau materinya itu tidak sesuai, tentunya akan ya tidak memahamkan, ya justru malah bikin pusing, bikin mumet, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qadibun nasa biqadri uqulihim." Bicaralah kepada manusia dengan kadar akalnya atau sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemudian prinsip yang keempat dalam bimbingan konseling sesuai dengan ayat yang tersebut di atas adalah memberikan kemudahan dalam pemahaman dan pengamalan. Jadi prinsip yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan engkau mempersulit, ya. Jadi pengamalan agama pun itu harus disesuaikan dengan
kondisi daripada konseli atau orang yang mau kita bimbing, orang yang mau kita lakukan penyuluhan, orang yang akan kita lakukan konseling, ya itu harus tidak boleh memberatkan, ya. Misalnya kalau memang sholat tahajud itu masih dianggap berat oleh konselinya atau orang yang kita ajak, maka ada prinsip mala yudrikul mala 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 yudraku kullu la yudraku kullu. Apa-apa yang tidak bisa kita raih secara keseluruhan itu jangan ditinggalkan secara keseluruhan pula. Artinya kalau memang konseli atau yang kita ajak, orang yang kita suluh, ya kita beri penyuluhan, kita beri bimbingan, itu memang mungkin belum mampu, ya paling tidak misalnya belum bisa sholat tahajud, ya lakukanlah dengan cara melakukan sholat hajat. Nah, jadi sholatnya sebelum tidur. Kalau setelah tidur mungkin berat, ya lakukanlah sebelum tidur. Itu kan bagian juga dari qiyamul lail atau bangun di waktu malam. Nah, prinsip-prinsip tidak memudahkan itu sesungguhnya sesuai dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, janganlah engkau memberikan kesulitan-kesulitan. Nah, itulah beberapa tafsir dari ayat tadi, Quran surat Ali Imran ayat 104 dan Quran surat Al-Nahl 125. Itu terkait dengan tafsir BKI, tafsir bimbingan konseling Islam. Mungkin sampai di sini dulu kuliah kita, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.